Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore Bu. Oke, hari ini merupakan pertemuan ke-9 dari mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Adapun topik yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang manajemen risiko. Jadi kalau berdasarkan dari pengertiannya, risiko itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang berpeluang untuk terjadinya kematian, kerusakan, atau sakit yang dihasilkan dikarenakan oleh adanya bahaya. Sedangkan pengertian dari manajemen risiko itu adalah organisasi yang dapat menerapkan metode pengendalian risiko apapun sejauh metode tersebut mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih prioritas, dan mengendalikan risiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, jadi manajemen risiko ini terdiri dari mengidentifikasi risiko, lalu mengevaluasinya, lalu membuat prioritasnya mana sih yang prioritas ataupun bahaya yang paling utama atau menjadi prioritas dari penanganannya, lalu prioritas yang tinggi, sedang dan rendah. Lalu bagaimana saja upaya-upaya untuk mengendalikan saat risiko bahaya itu terjadi. Atau saat kecelakaan atau terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Nah, apa sih penanganannya? Nah, itu termasuk dari kajian dari manajemen risiko. Nah, adapun klasifikasi dari aktivitas kerja itu terdiri dari identifikasi bahaya, lalu melakukan atau menentukan risikonya, lalu menyusun prioritas, lalu baru memilih sasaran penting. Nah, di identifikasi bahaya itu memberikan penilaian memberikan penilaian sasarannya. Sedangkan dalam manajemen risiko itu untuk menentukan atau untuk dibuat atau dilakukan untuk pembuatan program. Sedangkan menyusun prioritas untuk penerapan programnya dan memilih sasaran penting fungsinya adalah untuk melakukan tinjauan atau evaluasi. Jadi dimulai dari mengidentifikasi bahaya, menentukan risiko, menyusun prioritas, lalu memilih sasaran penting. Itu urutan-urutan dari manajemen risiko. Nah, langkah-langkah dari pengelolaan risiko itu langkah pertamanya yaitu melakukan identifikasi bahaya. Apakah peraturan atau standar yang harus diidentifikasi. Jadi berdasarkan dari peraturan atau standar yang sudah ditetapkan, baru kita mengidentifikasi bahaya. Jadi berdasarkan aturan-aturan tersebut atau standar tersebut, dibuatlah identifikasi bahaya-bahaya yang mungkin atau yang bisa saja terjadi di tempat kerja. Lalu langkah kedua adalah berupa identifikasi ini ya. Kalau dia kalau dia tidak sesuai ini ya, maksudnya tidak mesti atau tidak ada peraturan atau standar, jadi barulah dibuat identifikasi bahaya sesuai dengan apa yang ada. Tapi kalau ada peraturannya atau ada standarnya, maka harus mengikuti standar ataupun peraturan yang telah ditentukan. Lalu langkah ketiganya adalah menetapkan pengendalian. Jadi sudah dibuat nih list-listnya atau data-data identifikasi bahayanya, barulah ditetapkan apa saja sih yang pengendalian-pengendalian yang perlu dilakukan berdasarkan pada masing-masing identifikasi bahaya tadi. Lalu langkah keempat adalah menerapkan pengendalian. Nah, jadi sudah ditetapkan sudah ditetapkan cara-cara pengendaliannya. Nah, setelah ditentukan cara-caranya baru diterapkan atau diimplementasikan. Nah, terakhir adalah pemantauan dan tinjauan. Jadi pengendaliannya sudah diterapkan tadi, ditinjau lagi atau dipantau apakah sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi. Nah, itu tujuan dari dilakukannya pemantauan dan juga tinjauan. Nah, identifikasi bahaya ini yang pertama pertimbangannya adalah kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan bahaya. Jadi apa saja sih atau kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk terjadinya timbul bahaya di tempat kerja. Lalu yang kedua adalah jenis kecelakaan yang mungkin dapat terjadi. Apakah kecelakaannya itu dampaknya itu apakah sangat besar atau berdampak sangat permanen misalnya, atau dampak dari kecelakaannya itu sedang atau ringan. Kalau ringan contohnya seperti luka-luka, lecet,
Sedangkan kalau yang sedang itu mungkin lukanya agak parah, mungkin seperti terkilir, atau lukanya agak ini ya, agak cukup lama pengobatannya. Lalu kalau yang tingkat yang permanen, misalnya seperti lumpuh, cacat, atau kematian, nah, itu termasuk dari penentuan jenis-jenis kecelakaan yang mungkin dapat terjadi dan dampaknya apa. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, baru kita masuk ke poin 1.2, yaitu aktivitas yang digunakan dalam mengidentifikasi bahaya. Jadi ini mulai dengan konsultasi dengan pekerja. Jadi dikonsultasikan dengan pekerja yang ini ya, yang bekerja yang biasa berada di lapangan. Apa sih yang ibaratnya itu yang biasanya terjadi, atau bahaya apa sih yang biasanya terjadi di tempat kerja. Lalu yang kedua, adanya konsultasi dengan tim K3. Jadi dilakukan ini ya secara intensif dengan tim K3, kemungkinan dari risiko yang menimbulkan kecelakaan di tempat kerja apa saja, lalu melakukan pertimbangan. Jadi hasil dari konsultasi dengan pekerja dan tim K3 itu akan dilakukan pertimbangan. Dengan ini ya, mungkin pertimbangannya adalah mungkin kejadian-kejadian yang sudah didapatkan dari pekerja dan tim K3 tadi dipertimbangkan apakah ini kejadian tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya di tempat bekerja atau belum pernah terjadi sama sekali. Vaksinasi COVID-19 ini adalah salah satu cara pemerintah untuk mengejar target herd immunity atau kekebalan kelompok. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dari setelah melakukan ini yang mengidentifikasi berdasarkan dari pekerja dan juga tim K3, barulah dibuat pertimbangan-pertimbangan. Ini ya, pertimbangannya itu apakah perlu ditelusuri secara lebih lanjut atau tidak. Nah, biasanya berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di tempat kerja, lalu bagaimana dampaknya. Nah, itu menjadi pertimbangan dari melakukan identifikasi bahaya. Lalu selanjutnya adalah melakukan safety audit. Nah, jadi melakukan audit keselamatan, apakah sudah ada fasilitas atau sarana prasarana yang ini ya, ibaratnya yang bisa digunakan untuk menghindari terjadinya atau timbulnya bahaya tadi. Lalu yang terakhir adalah melakukan pengujian. Jadi diuji lagi apakah kalau seandainya misalnya terjadi kecelakaan atau adanya tumpahan, misalnya tumpahan air atau misalnya bisa menimbulkan kebakaran, diuji lagi apakah sarana dan prasarana tadi itu sudah memadai untuk mengatasi atau mencegah timbulnya bahaya yang lebih lanjut. Lalu setelah itu dilakukan evaluasi teknis dan secara keilmuan, lalu melakukan analisis rekaman data, jadi data-data tadi disusun lagi. Lalu yang berikutnya adalah mengumpulkan informasi dari desainer, konsumen, supplier. Lalu berikutnya adalah melakukan pemantauan lingkungan dan kesehatan, dan terakhir adalah melakukan survei terhadap karyawan. Nah, lalu masuk ke tahap berikutnya yaitu menilai risiko dan seleksi prioritas. Nah, jadi setelah diidentifikasi bahayanya, dibuat ini ya skala prioritasnya, ibaratnya mana sih yang prioritasnya tinggi, sedang atau rendah. Lalu diseleksi lagi prioritasnya tadi sesuai dengan kemungkinan tingkat bahayanya dan kemungkinan terjadinya atau timbulnya risiko bahaya tadi. Nah, kalau berdasarkan pengertiannya, penilaian risiko dan seleksi prioritas merupakan proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan akibat kerja. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan prioritas untuk tindak lanjut karena tidak semua aspek bahaya potensial itu dapat ditindaklanjuti. Nah, jadi kenapa tidak semua aspek bahaya potensial itu dapat ditindaklanjuti? Ada beberapa kejadian itu yang tidak bisa
yang tidak bisa dicegah, misalnya kayak kejadian-kejadian yang ibaratnya yang sifatnya itu adalah mendadak. Nah, itu kan tidak bisa ditanggulangi dan tidak bisa ditindaklanjuti. Nah, itu termasuk dari aspek bahaya potensial yang tidak dapat yang tidak dapat ditindaklanjuti. Contohnya itu. Nah, metode dari penilaian risiko itu yang pertama, untuk setiap risiko itu harus dihitung setiap insidennya. Jadi, sudah berapa kali sih kejadian tersebut terjadi atau terjadi di tempat kerja. Lalu yang kedua, dengan menghitung konsekuensinya. Jadi, dampaknya apa-apa saja. Dan yang ketiga adalah kombinasi perhitungan dari keduanya. Jadi, gabungan dari jumlah insiden dan juga jumlah dampaknya atau konsekuensinya. Lalu yang kedua adalah menentukan rating dari setiap risiko, lalu mengembangkan daftar prioritas risiko kerja. Jadi dibuatlah skala prioritas atau skala penilaian, seperti mungkin bintang 5, bintang 4, 3, 2, 1. Mungkin semakin tinggi, semakin banyak bintangnya berarti semakin berisiko. Mungkin seperti itu ya, salah satu contoh sederhananya. Nah, berikutnya adalah dalam menilai risiko dan seleksi prioritas itu harus dilakukan penentuan peluang. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadinya peluang sebuah insiden yang pertama adalah frekuensi situasi terjadinya. Jadi jumlah dari kemungkinan atau kondisi yang menyebabkan sebuah insiden itu dapat terjadi. Lalu yang kedua adalah berapa orang yang terpapar. Jadi berdasarkan kejadian yang sudah pernah terjadi, berapa orang sih yang terpapar dari kejadian tersebut atau yang terkena imbas dari insiden tersebut. Lalu yang ketiga adalah keterampilan dan pengalaman orang yang terkena. Jadi bagaimana sih biasanya orang yang terkena insiden tersebut, apakah keterampilannya sudah mumpuni atau pengalamannya baru sebentar, belum lama, atau dia memang tidak ada kaitannya dengan keterampilan dan pengalaman. Nah, itu bisa menjadi sebuah penilaian atau penentuan dari peluang terjadinya sebuah insiden. Lalu karakteristik yang terlibat. Nah, misalnya karakteristik itu seperti ini ya, seperti apakah dia orangnya terlalu tinggi. Nah, mungkin kalau terlalu tinggi, mungkin di bagian-bagian yang cukup tinggi mungkin ada barang-barang yang mudah berbahaya atau mudah terbentur. Nah, itu termasuk dari bagian penentuan peluang dari terjadinya sebuah insiden. Lalu durasi paparan, apakah paparan itu lama, sebentar, atau bagaimana. Lalu yang berikutnya adalah pengaruh dari posisi terhadap bahaya. Lalu berikutnya adalah distraksi, lalu ada jumlah material dan tingkat paparan, lalu ada kondisi lingkungan, kondisi peralatan, lalu yang terakhir adalah efektivitas pengendalian yang ada. Nah, di sini ada distraksi. Distraksi termasuk dari faktor yang mempengaruhi peluang sebuah insiden. Apa sih distraksi itu? Ada yang bisa jawab? Gangguan, Bu. Oke, distraksi seperti apa? Gangguan seperti apa? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Gangguan itu ada banyak ya, ada gangguan kebisingan, itu gangguan juga. Kira-kira apa lagi? Gangguan seperti apa sih yang mungkin ini yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah atau yang termasuk dari kategori bahaya atau kecelakaan yang dapat menimbulkan kecelakaan? Selain kebisingan tadi, kira-kira apa? Di gangguan itu ada banyak contohnya ya, seperti kebisingan tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu gangguan berupa ini ya mungkin dari sistem kerja yang tidak
Yang tidak teratur juga bisa, karena ada saat pergantian ini ya, pergantian dari shift pekerja, nah itu juga bisa menimbulkan gangguan. Lalu ada begitu banyak ya, bisa jadi ada melakukan kecerobohan, sehingga menimbulkan kegaduhan atau distraksi berupa ini lagi ya. Intensitas cahaya, Bu. Intensitas cahaya, oke. Kalau misalnya seandainya ini ya, seandainya di ruangan yang tertutup, ya betul, intensitas cahaya bisa menjadi sebuah gangguan. Sini itu apalagi? Suhu, kondisi dari ventilasi tempat kita bekerja, itu juga termasuk dari yang dapat menimbulkan gangguan-gangguan di saat kita bekerja atau ketidaknyamanan saat kita bekerja. Nah, gangguan tersebut bisa menimbulkan bahaya tergantung dari bentuk dari gangguan yang diberikan. Contoh seperti kebisingan. Kalau kebisingan berarti gangguannya ke pendengaran. Sedangkan kalau misalnya kayak tadi intensitas cahaya atau ventilasi, nah itu lebih ke ini ya, ke kondisi tubuh dari para pekerjanya, gangguannya. Kalau misalnya intensitas cahayanya tidak cukup, otomatis itu akan menimbulkan ini ya, gangguan pada mata. Sedangkan kalau misalnya ventilasi itu akan menimbulkan kegerahan atau meningkatkan suhu dalam ruang kita bekerja dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tadi sudah menentukan peluang. Yang kedua, kita menentukan konsekuensi. Nah, faktor yang mempengaruhi konsekuensi tadi yang pertama, potensi dari reaksi berantai. Misalnya, kalau terjadi tumpahan, otomatis orang bisa terpleset. Nah, orang terpleset bisa jadi kalau di sekitarnya itu ada benda-benda yang mudah terjatuh atau mudah berhamburan, nah itu juga akan menimbulkan dampak terhadap pekerja yang lain. Itu contoh dari reaksi berantai. Lalu yang kedua adalah konsentrasi substansi. Nah, misalnya di pabrik-pabrik kimia. Kalau di pabrik kimia yang ini yang berhubungan atau berkaitan dengan zat-zat berbahan kimia, nah itu tergantung dari konsentrasinya. Kalau konsentrasi tinggi pada zat-zat yang berupa asam atau basa, nah itu akan menimbulkan konsekuensi tertentu atau menimbulkan dampak tertentu pada pada para pekerja. Kalau dia misalnya terjadi tumpahan atau misalnya dia mudah meledak, nah itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi konsekuensi ataupun dampak dari terjadinya sebuah bahaya atau insiden. Lalu yang ketiga adalah volume material. Lalu yang keempat adalah kecepatan proyektil dan pergerakan bagiannya. Ini lebih ke tentang mesin-mesin yang digunakan. Lalu adalah yang berikutnya adalah ketinggian benda. Lalu jarak pekerja dari bahaya potensial. Ini maksud dari jarak pekerja dari bahaya potensial adalah misalnya kayak gini, yang kayak tadi adalah kebisingan. Misalnya sebuah mesin itu menimbulkan kebisingan dengan intensitas yang cukup tinggi atau cukup mengganggu. Nah, itu berapa sih jaraknya dari tempat pekerja lain, misalnya pekerja yang yang bukan pada bagian pabriknya ya, mungkin dengan bagian kantorannya, berapa sih jaraknya. Dan biasanya kalau yang bekerja di bagian yang itu ya, bagian mesin yang menimbulkan kebisingan tingkat tinggi, itu kan mereka harus menggunakan air muff atau air plug untuk mengurangi dampak kebisingan tadi. Tapi kalau para pekerja yang tidak ada kaitannya dengan tempat bekerja itu kan tidak diwajibkan untuk menggunakan APD yang untuk mengurangi intensitas suara tadi. Nah, jadi biasanya itu harus ditentukan jarak pekerja dari mesin yang menimbulkan kebisingan yang cukup tinggi tadi. Lalu yang berikutnya adalah berat pekerja. Nah, kenapa sih berat pekerja ini juga mempengaruhi? Nah, misalnya terjadi insiden jatuh atau misalnya terpleset. Nah, itu juga akan mempengaruhi dampak dari berat pekerja itu akan memberikan pengaruh juga terhadap konsekuensi insiden tadi. Lalu yang terakhir adalah tingkat gaya dan juga energi. Ini kalau misalnya bekerja di tempat instalasi listrik dengan energi listrik yang cukup tinggi. Nah, itu juga akan mempengaruhi konsekuensi dari sebuah bahaya yang timbul di tempat kita bekerja. Lalu yang berikutnya adalah menetapkan pengendalian.
Nah, jadi menetapkan pengendalian ini dapat diartikan sebagai perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan, produk, barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan. Nah, adapun metode dari pengendalian risiko yaitu yang pertama, metodenya yaitu pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higiene, dan sanitasi. Nah, eliminasi maksudnya itu adalah misalnya barang-barang atau benda-benda atau zat-zat yang berbahaya yang tidak perlu tidak urgent yang harus digunakan dalam kita bekerja. Nah, itu bisa disingkirkan atau tidak perlu digunakan, yang tidak berguna lah ibaratnya, barang-barang yang kemungkinan bisa menimbulkan bahaya tapi tidak berguna dalam pekerjaan itu bisa dibuang atau dihilangkan dari ruangan tersebut. Kalau substitusi itu mengganti barang-barang yang mungkin berbahaya dengan barang lain yang tidak berbahaya tetapi tidak mengganggu proses produksi. Kalau isolasi itu berarti dia ditempatkan di tempat khusus. Di tempat khusus contohnya kayak kalau zat-zat yang sifatnya asam kuat atau basa kuat itu harus ditempatkan di lemari asam. Tempatnya khusus dan terisolasi. Lalu dari segi ventilasi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kalau ventilasi ini juga mempengaruhi dari fungsi dari ventilasi ini selain untuk pertukaran udara juga misalnya kayak pada kalau sudah pernah kuliah kesehatan keselamatan kerja. Nah, itu sudah belajar tentang ventilasi dan jenis ventilasi dan ini ada dampaknya atau pengaruhnya terhadap jenis kegiatan kegiatan industri yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kegiatan industri kita itu menghasilkan asap atau menghasilkan debu, nah itu ventilasi itu memang harus ventilasi lokal yang langsung menyedot langsung menyedot dari debu atau asap tadi. Tapi kalau misalnya ventilasinya kita bekerjanya mungkin menghasilkan asap atau debu, tapi ventilasinya ini jauh letaknya. Nah, itu kan akan mempengaruhi atau menimbulkan dampak bahaya. Itu makanya salah satunya perlu adanya ventilasi yang sesuai dengan jenis usaha atau jenis kegiatan industri. Selain itu juga ventilasi ini kalau seandainya misalnya menghasilkan gas, misalnya dari zat-zat kimia yang menghasilkan uap atau gas, nah itu juga akan mengurangi intensitas gas atau jumlah dari gas tersebut di dalam ruangan. Itulah fungsinya adanya ventilasi. Lalu higiene sanitasi ini juga mendukung dari pengendalian risiko. Kenapa? Karena higiene sanitasi itu juga pastinya kalau dia kondisi dari tempat kita bekerja itu higienis dan ada sanitasi yang memadai, otomatis untuk mencuci tangan, untuk kita membersihkan diri, untuk kita secara kebersihan kita secara pribadi dan tempat-tempat yang dan fasilitasnya memadai, otomatis juga akan dapat mengurangi dampak kontaminasi. Misalnya kalau di jenis industrinya itu ke industri makanan, otomatis akan menghindarkan produk kita dari kontaminan yang mungkin ada di tempat kita bekerja. Lalu yang kedua adalah adanya pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini tentunya harus merujuk tentang identifikasi bahaya dan risiko di tempat kita bekerja. Jadi para pekerja ini harus dibekali dengan pendidikan dan juga pelatihan. Kalau seandainya terjadi bahaya, apa sih yang harus dilakukan? Jadi adanya kesiapsiagaan di saat darurat ibaratnya. Yang ketiga adanya pembangunan kesadaran motivasi. Nah, jadi dari para pekerja itu harus ada motivasi, harus ada kesadaran untuk menjaga atau menghindarkan diri dari terjadinya bahaya-bahaya, terutama keteledoran paling seringnya itu kan insiden terjadi di tempat kerja itu kan dikarenakan keteledoran atau ketidaktelitian atau ketidakhati-hatian. Lalu yang keempat adanya evaluasi melalui internal audit. Nah, jadi dari audit perusahaan itu melakukan evaluasi kepada para pekerja, apakah sudah menggunakan APD atau tidak, apakah ada sarana prasarana yang perlu
tindak lanjuti dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah adanya penegakan hukum. Nah, jadi mungkin bisa saja ya bagi para bagi para pekerja yang tidak menggunakan APD di tempat bekerja itu dikenakan sanksi. Karena kan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan juga peraturan dari perusahaan. Nah, yang ketiga adalah penetapan pengendalian. Nah, jadi adanya hierarki pengendalian risiko. Yang tadi ya ada eliminasi atau menghilangkan, adanya substitusi atau penggantian, adanya dilakukannya engineering atau rekayasa, lalu adanya administrasi, dan terakhir adalah adanya APD atau alat pelindung diri. Setelah ditetapkan, lalu dilakukan penerapan. Nah, adapun tahapan-tahapan dari penerapan pengendaliannya yang pertama adalah mengembangkan yaitu mengembangkan prosedur kerja. Nah, tujuannya apa sih? Yaitu tujuannya sebagai alat pengatur dan juga pengawasan terhadap bentuk pengendalian bahaya yang kita pilih. Lalu yang kedua adalah adanya komunikasi. Nah, komunikasi ini perlu. Kenapa? Karena dia untuk menginformasikan kepada para pekerja tentang penggunaan alat, terutama alat pengendali bahaya dan alasan penggunaannya. Jadi, misalnya kayak ini ya, yang alat penyemprot yang apa sih namanya? Yang merah-merah itu. Yang tabung gas kalau saat jadinya ini kebakaran. Apar, Bu. Ya, tuh. Biasanya itu harus tahu cara penggunaan dari alat-alat pengendali bahaya yang sudah disediakan oleh perusahaan. Atau alat ini ya, alat detektor asap. Kadang-kadang kan ada juga alat detektor asap itu yang tidak mungkin pas masa kejadian itu tidak langsung berfungsi. Nah, itu harus tahu bagaimana cara memfungsikannya dan lain sebagainya. Lalu makanya harus adanya pelatihan dan pendidikan untuk pengendalian saat terjadinya bahaya. Karena apa? Karena namanya bahaya itu atau insiden itu kan terjadinya itu kadang-kadang sangat mendadak atau betul-betul tidak bisa kita tanggulangi karena kejadian itu mendadak, jadi harus ada spontanitas dari para pekerjanya untuk mengatasi atau siaga saat terjadinya bahaya. Nah, itu makanya harus adanya pelatihan dan pendidikan tadi. Nah, penyediaan pelatihan tadi yang sudah dijelaskan adanya fungsinya adalah agar pekerja dan personel lainnya itu lebih mengenal alat pengendalian yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah adanya pengawasan. Nah, pengawasan ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa alat-alat dari pengendali bahaya potensial itu dapat digunakan secara benar. Nah, jadi inilah 4 tahapan dari penerapan dari pengendalian. Nah, tadi sudah ada penerapan, lalu adanya monitoring dan juga tindak lanjut. Nah, fungsi dari monitoring dan tinjauan ini adalah untuk untuk melakukan evaluasi lagi apakah perlu adanya tambahan atau ada yang perlu diperbaiki dari penerapan pengendalian atau ada yang harus diubah. Nah, ini fungsi dari adanya monitoring dan juga adanya tinjauan. Nah, pemantauan dan juga tinjauan risiko itu merupakan langkah terakhir dalam proses manajemen risiko, dan itu harus dilakukan pada interval waktu yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, dalam penentuan periode monitoring dan tinjauan risiko itu tergantung dari sifat dari bahayanya, lalu magnitudo dari risikonya, perubahan operasi, lalu adanya perubahan dari metode kerja, dan juga perubahan peraturan dan organisasi.
Oke, ada yang bisa menjelaskan apa sih magnitude resiko itu? Maksud dari magnitude resiko itu apa? Magnitude risiko itu besaran resikonya, Bu. Oke, jadi ini ya konsekuensinya atau dampak dari resiko yang mungkin terjadi. Jadi dimulai dari sifat dari bahayanya, apakah sifatnya itu bahayanya itu sangat berbahaya atau bahayanya tinggi, bahayanya sedang atau bahayanya rendah. Lalu dari konsekuensinya atau magnitude risikonya, apakah dia dampaknya itu berdampak besar, berdampak sedang atau berdampak ringan. Lalu kalau misalnya adanya perubahan operasi dari ini ya, dari tempat bekerja, mungkin awalnya hanya kerjanya itu hanya menghasilkan produk, misalnya produknya hanya triplek, tiba-tiba menghasilkan produk, ditambah lagi produknya selain triplek juga menghasilkan berupa kertas. Nah, itu juga terjadi perubahan operasi. Nah, itu juga harus dilakukan lagi monitoring lanjutan. Karena apa? Karena pasti ada perubahan pada identifikasi bahayanya, otomatis akan ada tambahan pada ini ya, pada pengendalian dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, adanya perubahan dari metode kerja. Nah, kalau metode kerjanya diubah, khawatirnya itu kan sama juga sama kayak perubahan operasi. Mana tahu ada perubahan dari identifikasi bahayanya, otomatis akan ada perubahan pada pengendalian. Makanya perlu dilakukan monitoring dan tinjauan secara berkala. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan peraturan dan organisasi atau struktur dari perusahaan. Nah, kenapa perubahan peraturan ini menjadi salah satu penentu periode monitoring dan tinjauan risiko? Dikarenakan peraturan ini kan bisa jadi dari pihak pemerintah menambah peraturan secara hukum, mungkin ada tambahan, atau mungkin dari perusahaan ingin melakukan perubahan peraturan pada misalnya penggunaan dari APD, mungkin sebelumnya itu tidak ada sanksi kalau tidak digunakan. Nah, tiba-tiba dilakukan atau dibuat adanya sanksi misalnya. Nah, itu kan otomatis ada perubahan peraturan akan mempengaruhi ke penerapan dari pengendalian risiko tadi. Otomatis kan tidak perlu adanya apa lagi ya? Ibaratnya APD-nya itu kan sudah pasti akan digunakan. Nah, berarti pendidikan dan pelatihan juga mungkin tidak perlu dilakukan lagi karena sudah pasti digunakan oleh para pekerjanya. Nah, itu kan akan ada perubahan-perubahan atau pengurangan mungkin dari penerapan dari pengendalian. Nah, itu makanya perlu adanya monitoring dan tinjauan secara berkala. Nah, lalu adanya pembuatan sasaran K3 tadi. Nah, sasaran K3 ini organisasi itu harus menetapkan dan memelihara dokumen sasaran K3 di setiap fungsi dan level yang relevan dalam organisasi. Dan tujuannya itu adalah untuk menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Itu harus dikonsultasikan dengan wakil tenaga kerja, ahli K3-nya, P2 K3, dan pihak-pihak lain yang terkait. Nah, jadi harus kalau kita ingin membuat sasaran K3 itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada yang ahlinya. Supaya apa? Supaya sasarannya itu memang tepat atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu menentukan skala prioritas dari penetapan sasaran K3. Nah, input dari penetapan sasaran K3 yaitu yang pertama adalah kebijakan K3 mencakup komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, hasil dari identifikasi bahaya potensial, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang ketiga, adanya persyaratan hukum. Berikutnya adalah adanya pilihan teknologi, persyaratan keuangan, operasional, dan bisnis, pandangan dari pekerja dan pihak terkait, lalu adanya analisis kerja, adanya rekaman-rekaman ketidaksesuaian K3, adanya hasil dari tinjauan manajemen, dan yang terakhir adalah adanya komunikasi